Baik, saya mahasiswa atas nama Utni R. Onomeni pada Fakultas Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan, program studi akuntansi virtual sarjana desa semester 3. Saya akan membuat video tentang peran serta gereja dalam masyarakat, mata kuliah kajian Islam dan muamalah. Salam sejahtera untuk kita semua. Gereja hadir di dunia ini untuk sebuah tujuan yang mulia dari Tuhan, menjadi saksi yang jujur dan benar. Gereja di masa lalu memiliki 4 sikap terhadap masyarakat. Pertama, gereja dengan tegas menarik garis pemisah dengan urusan dunia sekuler. Gereja hanya mengurus perkara-perkara rohani dan hal-hal surgawi. Yang kedua, sikap gereja mendominasi ketika gereja sebagai institusi mulai memiliki pengaruh terhadap kekuasaan negara. Ketika Kaisar Konstantin menyatakan semacam Kristen sebagai satu-satunya agama yang resmi di kerajaan Romawi, maka abad-abad sesudah itu gereja terperangkap pada godaan untuk mendominasi kekuasaan politik, sosial, ekonomi, budaya, dan lainnya. Maka terjadilah degradasi spiritual atau kemerosotan rohani dalam gereja sampai pertengahan abad ke-15. Gereja telah berubah menjadi institusi kekuasaan di dunia, lengkap dengan segala atributnya. Sikap ketiga adalah sikap integrasi, yaitu persepsi bahwa gereja harus berada di dalam dunia walaupun ia bukan berasal dari dunia. Gereja dengan arif dan hati-hati berintegrasi dengan kehidupan sosial masyarakat. Keempat, gereja tetap mengembangkan panggilan kudusnya, memberitakan Injil ke seluruh dunia, pemuridan, pembaptisan kepada seluruh suku bangsa. Namun paralel dengan panggilan itu, gereja juga menyadari tanggung jawab sebagai warga negara dan masyarakat. Dengan sikap keempat ini, gereja tidak memisahkan diri dari pergumulan kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan, tetapi tidak juga berpolitik praktis. Banyak pemimpin gereja menyebutkan pandangan atau sikap ini sebagai sikap partisipasi atau sikap peran serta gereja, yang artinya gereja dapat berperan aktif dengan cerdik dan lincah dalam permasalahan kemasyarakatan dengan tetap solid dalam posisi dan fungsi spiritualnya. Lalu apa strategi peran serta gereja? Strategi peran serta gereja terdiri dari 2 prinsip kesaksian Kristen yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus yang terdapat dalam Injil Matius 5 ayat 13-14, yaitu kamu adalah garam dan terang dunia. Prinsip pertama, berperan sebagai garam dunia. Maksud dari prinsip garam adalah fungsi kesaksian Kristen yang kuat dan yang mempengaruhi, walaupun ia tidak kelihatan. Pada waktu garam melarut, rasa asinnya berpengaruh nyata dan dapat dirasakan. Orang-orang Kristen harus melarut di segala bidang kehidupan manusia, walaupun tidak memamerkan label Kristen. Prinsip kedua, tampil sebagai terang dunia. Yang dimaksud dengan strategi terang ini ialah kerja atau reformasi orang-orang Kristen di tengah kehidupan dunia sekuler. Kinerja ini diuraikan secara populer oleh Tuhan Yesus dalam Matius 5 ayat 16. Demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa-Mu yang di sorga.
Gereja dan warga jemaatnya harus dapat dilihat oleh banyak orang, oleh dunia, perbuatan atau karya-karya yang konkret, yang baik, yang bermanfaat. Sekecilnya cahaya terang dalam kegelapan, ia memiliki daya atau kuasa menembus kegelapan dan mengubah situasi gelap menjadi kurang gelap, atau tidak gelap atau terang menderang, bergantung pada kekuatan cahayanya. Dalam situasi dan kondisi di negeri kita ini dan upaya pemerintah serta kondisi sosial, politik, ekonomi, pemutusan mata rantai penyebaran virus COVID-19 dan lainnya di negara kita yang dicintai ini, gereja atau orang-orang Kristen maupun sebagai institusi, organisasi atau kelembagaan harus tampil, harus maju menyatakan terang cahaya Kristianinya. Secara populis dan simplis digambarkan seperti lilin-lilin Natal yang bersinar. Di sini peran kapasitas, potensi, dan kinerja atau karya konkret orang-orang Kristen. Kemudian ada strategi perjuangan yang telah dikemukakan tadi. Strategi peran serta Kristen dalam segala dimensi kehidupan manusia di dunia ini sebagai garam dan terang dunia, yaitu kesaksian gereja. Kesaksian Kristiani baik tidak kelihatan tetapi sangat mempengaruhi. Masih ada strategi ketiga yang juga diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Saya bersebut saja strategi perjuangan di dalam Injil Matius 10 ayat 16. Lihatlah, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Sepintas dengan tanggapan emosi dan logika, pengutusan Yesus dengan model seperti ini memberi pesan atau kesan. Orang Kristen itu lemah, tidak melihat dan konyol. Sebab bagaimana domba dapat bertahan hidup di tengah-tengah serigala? Pasti sang domba tidak sanggup bertahan, serta menjadi mangsa empuk, tidak berdaya, dan pada akhirnya mati dimakan serigala. Tetapi jika kita melihat pengutusan Yesus dengan apa yang tertulis dalam kitab Mazmur 23 ayat 4, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Maka pengutusan dan perjuangan kita sungguh dijamin oleh Tuhan. Kalau kita adalah domba-dombanya, Dia tidak membiarkan kita dimangsa oleh serigala. Tuhan akan selalu menjaga dan memelihara kita. Dalam perjuangan ini, kita dilengkapi dengan dua senjata ampuh, yaitu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ular adalah binatang yang paling cerdik. Dalam Kejadian 3 dijelaskan sampai iblis memperalatnya untuk menjatuhkan manusia ke dalam dosa. Yesus tidak menyuruh murid-muridnya menjadi ular, tetapi mengambil cerdiknya. Ular memiliki indera penciuman yang sangat istimewa, walaupun indera penglihatannya kurang bagus, tetapi di kegelapan malam dia bisa menangkap dan membelit mangsa berwarna hitam sekalipun. Kata cerdik dapat diartikan sebagai kearifan yang praktis atau hikmat yang digunakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih.